Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-27. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Harun pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita adalah peristiwa di mana Musa diutus oleh Tuhan berjumpa di gunung dalam rangka untuk penugasan pembebasan bangsanya dari perbudakan di Mesir. Dan Musa menolak dan merasa tidak layak atas perutusan yang begitu berat itu. Bahkan Musa minta beberapa bukti. Bukti yang pertama itu ketika Tuhan bilang, lihat tanganmu, kemudian masukkan ke dalam jubahmu. Dikeluarkan, kemudian putih, dia sakit kusta. Kemudian Tuhan bilang masukkan lagi, dan dikeluarkan ternyata sembuh. Tidak hanya itu saja, ada bukti yang kedua yang dia minta, tongkatnya disuruh lempar jadi ular. Dan ketika dipegang ekornya, jadi tongkat lagi. Tapi itu tidak cukup buat Musa untuk membuat yakin dirinya itu mampu menjalankan tugas yang sangat berat itu. Dia tentu berpikir-pikir secara logika bagaimana kekuatan Mesir, dia tahu persis seperti apa istana Fir'aun dan bagaimana dia harus berhadapan dengan itu semua pasti akan sangat berat. Toh dia juga berhadapan atau punya pengalaman relasi dengan bangsanya sendiri yang tidak mudah. Karena dia lari dari Mesir pun karena gara-gara orang sebangsa yang dibela itu ternyata malah ingin menceritakan hal yang buruk tentang peristiwa ketika Musa membunuh orang Mesir. Jadi itu semua pasti akan mengganggu pikirannya, membuat dia ragu hatinya dan seterusnya. Dia butuh penguatan. Dan dalam rangka itu kemudian Tuhan mengutus Harun saudaranya untuk berjumpa dengan Musa dan menunjukkan dukungan bahwa Musa tidak sendirian menjalankan mandat itu. Kemudian Harun menyongsongnya, kata dipakai di sini itu tindakan yang sengaja untuk berjumpa dengan Musa, tapi kita tahu persis itu inisiatif Tuhan yang kasih perintah, membuat Harun bisa pergi ke Musa dan itu sebagai tanda dukungan yang nyata dan semua ada dalam kehendak Tuhan. Ditambah lagi kemudian ketemu dan menciumnya. Kata mencium dalam bahasa aslinya dan dalam konteks budaya waktu itu adalah tanda tentang relasi yang hangat, tanda tentang pemulihan persaudaraan dan seterusnya. Jadi akhirnya Musa bersedia untuk menjalankan mandat itu. Sahabat, apa yang boleh kita pelajari? Yang pertama adalah ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan akan siapkan orang yang akan menopang dan mendukung kita. Tuhan akan siapkan pirantinya, maka jalanilah tugas itu. Semua akan diperlengkapi oleh Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah ketika kita tahu bahwa Tuhan mengutus Harun, itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak kemudian menghilangkan kelemahan Musa, karena Musa menyebut diri sebagai orang yang gagap dalam kata. Ada penafsir yang menyebutkan Musa itu kalau ngomong agak tidak jelas gitu ya, apa ada sesuatu dengan kata-kata itu. Dan Tuhan tidak kemudian menghilangkan kelemahan itu, tapi menyediakan orang yang akan menopang apa yang jadi
kelemahan itu. Jadi percayalah, mungkin Tuhan tidak menghilangkan kelemahan kita, tetapi saat kita bekerja sebagai tim, semua itu akan diperlengkapi dan saling menguatkan. Semoga kita semangat dalam menjalankan panggilan Tuhan, apapun itu, karena Dia akan topang kita dan Tuhan tidak menghilangkan kelemahan, tapi akan mengutus orang memperlengkapinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang senantiasa berinisiatif atas hidup kita, menopang, menolong, dan memberkati setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.